Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dorcas De Fatima dengan NIM 210107007. Saya dari kelas A semester 5, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus tentang tipu-tipu mahasiswa Manggarai, undang orang tua wisuda tapi tak pernah kuliah, berdasarkan pendekatan kriminologi. Kronologi kejadiannya yaitu berawal dari seorang anak yang menipu kedua orang tuanya bahwa ia sementara kuliah padahal ia tak pernah kuliah. Sampai puncaknya ia mengundang kedua orang tuanya untuk menghadiri acara wisuda yang dilaksanakan di kampus. Ia mengaku bahwa ia berkuliah di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng Manggarai dan mengundang orang tuanya untuk mengikuti resepsi wisuda pada tanggal 11 November 2023. Kemudian akal bulus mahasiswa gadungan tersebut pun dimulai. Demi meyakinkan kedua orang tuanya, ia sampai memakai toga layaknya wisudawan lainnya. Ia sempat melakukan sesi foto bersama kedua orang tuanya serta berbaur dengan wisudawan lain yang sementara melakukan sesi foto bersama keluarganya. Kebohongannya pun terungkap ketika namanya tak kunjung dipanggil pada saat acara wisuda. Ia juga bersembunyi di suatu tempat karena ia tak bisa masuk di tempat acara wisuda. Para petugas mendapat laporan bahwa ada orang tua yang mencari anaknya yang namanya tak kunjung dipanggil pada saat acara wisuda berlangsung. Kemudian para panitia menelusurinya dan mendapati bahwa namanya tidak tercatat di Kementerian Pendidikan. Pada tahun 2019, ia sempat mendaftar sebagai mahasiswa baru, tetapi selanjutnya ia tidak melanjutkan perkuliahannya sebagai mahasiswa. Selama kurang lebih 4 tahun ia berdusta terhadap orang tuanya. Ia juga kerap kali mengunggah fotonya atau kegiatannya seolah-olah ia sedang mengikuti perkuliahan di Facebook maupun Instagram. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia benar-benar sedang mengikuti perkuliahan. Ia juga sampai mengunggah fotonya yang seolah-olah ia telah menyelesaikan skripsinya. Ia mengunggah fotonya di Facebook dengan di bahunya digantung sebuah selempang dan di tangannya memegang sebutir bunga. Ketika mengetahui hal tersebut, orang tuanya sangat terpukul dan merasa sangat kecewa terhadap anaknya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anaknya yang selama ini mereka percaya bahwa sedang mengikuti perkuliahan ternyata telah menipu mereka selama kurang lebih 4 tahun. Jadi di sini saya akan mengkaji kasus ini berdasarkan pendekatan kriminologi khususnya pada teori anomi. Jadi dalam teori ini Emil Durkheim mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Nah, dalam teori ini komponen yang perlu kita perhatikan adalah komponen orang tua dan anaknya. Bagaimana kita harus mengetahui dulu bagaimana kedekatan antara anaknya dan kedua orang tuanya. Nah, dalam kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa kurang adanya kedekatan antara orang tua dan anaknya, sehingga ketika anaknya melakukan kebohongan selama bertahun-tahun, selama kurang lebih 4 tahun, tetapi kedua orang tuanya tidak mengetahuinya, sampai yang lebih parahnya sampai mengundang mereka menghadiri acara wisuda yang berujung pada kekecewaan. Emil Durkheim juga meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma umum, tindakan-tindakan dan juga harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Nah, dalam kasus ini, mungkin si anak atau si mahasiswa gadungan ini mau mengubah pola hidupnya lebih ke modern dan kota, sehingga ia melakukan
suatu perbuatan yang bertentangan atau yang merugikan kedua orang tuanya, sehingga terjadilah kejadian yang ia menipu kedua orang tuanya selama kurang lebih 4 tahun. Di dalam suatu kasus penipuan, maka yang terlibat dalam kasus penipuan tersebut adalah dua pihak, yaitu orang yang menipu yang disebut dengan penipu dan juga orang yang ditipu yang disebut sebagai tertipu. Jadi dalam kasus ini yang disebut sebagai penipu adalah anak dan yang disebut sebagai tertipu adalah orang tuanya. Jadi penipuan itu dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat atau perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompok. Nah, di sini mahasiswa tersebut melakukan kejahatan dengan membohongi kedua orang tuanya demi kepentingannya sendiri atau demi gaya hidupnya yang lebih hedon. Dalam teori anomi, Emil Durkheim menekankan pada normalization control, yang berarti pada mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang mempengaruhi terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu melakukan penyimpangan dari norma-norma yang berlaku. Nah, dalam kasus ini si anak mungkin mendapat atau kurang mendapat pengawasan dari kedua orang tuanya, dan ia juga tidak dapat mengendalikan emosi sosialnya sehingga terpengaruh pada mentalnya dan ia melakukan kebohongan terhadap kedua orang tuanya, dan dengan sendirinya ia melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berlaku di dalam masyarakat, karena perbuatannya ini bukan merugikan kedua orang tuanya sendiri, melainkan merugikan ia sendiri dan juga merugikan kampus yang dituju sebagai kampus yang pernah ia daftar sebagai calon mahasiswa baru. Anomi sangat umum terjadi apabila masyarakatnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah yang semakin baik maupun yang semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kasus ini kita melihat bahwa si anak ini ketika ia pergi ke Manggarai untuk melanjutkan perkuliahan, ia mungkin mendapatkan teman yang baru, lingkungan yang baru, dan pergaulan yang baru pula, sehingga adanya kesenjangan yang membuat dia tergoda dan ia juga masuk ke dalam situasi baru sehingga menyebabkan ia melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya sehingga dapat mengimbangi teman-teman atau lingkungan barunya. Anomi juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, seorang atau individu yang mengalami anomi akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu ini akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, dalam kasus ini kita melihat bahwa adanya kesenjangan antara orang tua dan anaknya, sehingga bentroklah atau tujuan-tujuan mereka bertentangan. Orang tuanya bertujuan menyuruh anaknya untuk berkuliah, tetapi anaknya memiliki tujuan yang lain, yaitu ingin hidup berfoya-foya, sehingga terjadilah kebohongan yang dilakukan oleh anaknya terhadap kedua orang tuanya. Dalam teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas equal tentang pengendalian tingkah laku manusia. Nah, dalam kasus ini yang tidak dapat mengendalikan tingkah lakunya yaitu adalah si anak. Ia tidak dapat mengendalikan tingkah laku atau perbuatannya dalam pergaulan yang baru atau lingkungan yang baru, sehingga demi mencapai egonya ia
membohongi kedua orang tuanya selama kurang lebih dari 4 tahun. Ia lebih mementingkan egonya dengan membohongi kedua orang tuanya daripada menahan egonya untuk tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah atau perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya dan juga kedua orang tuanya. Berdasarkan kasus tersebut, maka upaya pencegahan yang saya tawarkan yaitu adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada sebuah kesempatan untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, tetapi jika tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, maka kejahatan tidak akan terjadi. Selain itu, para orang tua juga perlu mengawasi anak-anaknya atau menanyakan tujuan dan menanyakan kabar anaknya ketika sedang berjauhan, sehingga anaknya ketika melakukan suatu perbuatan selalu mengingat akan pesan-pesan orang tuanya atau peringatan dari orang tuanya. Perlu juga adanya pendidikan utama dari kedua orang tuanya mengenai moral dan juga nilai-nilai kejujuran, sehingga ketika ia melakukan sebuah kejahatan, maka ia selalu mengingat akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dan juga penanganan yang tepat menurut saya yaitu dengan menegakkan atau melakukan penegakan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk menanggulangi atau menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, orang tua, dan dirinya sendiri, sehingga tidak akan mengulanginya. Dan ketika orang lain melakukan perbuatannya tersebut, maka mereka akan mengingat kembali sanksi yang akan diterimanya atau ditanggungnya ketika ia melakukan kejahatan tersebut, dan ia akan mempertimbangkannya ketika ia melakukan sebuah kejahatan, dan dengan sendirinya sebuah kejahatan dapat diminimalisir. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis ini yaitu tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan juga antisosial itu banyak yang menimbulkan reaksi kejengkelan dan juga kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang demi ketertiban, keamanan, dan juga keselamatan masyarakat itu sendiri. Maka warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan lain-lain termasuk wajib dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dan menindaklanjuti sebuah kejahatan yang telah terjadi. Demikian hasil analisis saya tentang tipu-tipu mahasiswa Manggarai undang orang tua wisuda namun tak pernah kuliah berdasarkan pendekatan kriminologi. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.